Nah, kita lihat ini penyakit jantung infektif ya, Bang. Ada miokarditis, endokarditis, sama nanti di sini kita bahas juga tentang PJR. PJR, penyakit jantung rematik. Nah, oke. Di jantung kan ada beberapa lapisan ya kan Bang? Ada endokardium, ada miokardium, ada juga epikardium, kemudian diselimuti oleh perikardium. Nah, endokardium itu lapisan jantung yang paling dalam. Nah, ada penyakit infeksi di situ namanya endokarditis ya. Jadi endokarditis infeksi. Nah, penyebabnya karena mikroba yang hinggap di permukaan endotel si jantung. Nah, jadi mikrobanya ini bisa macam-macam. Yang paling sering memang nanti Streptococcus, Staphylococcus, Enterococcus, dan Coccobacillus gram negatif. Nah, infeksinya itu mulai dari endotel dan biasanya dia bisa sampai mengenai katup jantung. Makanya salah satu komplikasinya nanti bisa ke penyakit katup jantung, bisa juga ke septal, dan bisa juga infeksinya sampai ke chorda tendinae. Nah, untuk etiologinya Bang, itu tadi kan ada yang tersering Streptococcus dan kawan-kawannya. Nah, untuk mendiagnosis endokarditis, kita butuh lihat hafal yang namanya kriteria dari SIDUK ini. Nah, menurut kriteria SIDUK, diagnosis endokarditis bisa kita lihat dari sini, Bang. Yang pertama, diagnosis secara pasti, secara definitif. Kita lihat dari kriteria patologis, di mana kalau dijumpai ada hasil kultur yang positif. Nah, hasil kultur yang positif atau histologi dalam vegetasinya dijumpai, atau bisa juga dijumpai adanya vegetasi yang mengalami emboli. Biasanya vegetasi ini kita dapatkan dari pemeriksaan eko. Nah, dibilang ada vegetasi atau ada hasil kultur yang positif atau ada abses di intrakardium, nah itu juga merupakan tanda dari endokarditis. Nah, kemudian bisa kita lihat dari lesi patologisnya. Dari lesi patologis dijumpai ada vegetasi juga, ada abses, yang dimana nanti dikonfirmasi dengan jaringan histologis yang menunjukkan adanya endokarditis infektif. Jadi nanti intinya dalam menegakkan diagnosis endokarditis, kita butuh yang pertama ada hasil kultur yang positif, kemudian dalam pemeriksaan histopatologinya dijumpai ada vegetasi atau ada abses intrakardiak. Nah, kemudian bisa kita lihat nanti ada kriteria mayor dan kriteria minornya, Bang. Ya, nanti di sini ada kriteria mayor dan kriteria minor. Dua saja dari kriteria mayor langsung tegak endokarditis. Atau satu kriteria mayor ditambah 3 kriteria minor langsung tegak endokarditis. Atau semuanya minor tapi ada 5 kriteria minor yang terdapat di situ. Nah, kita lihat di sini kriteria mayornya, asal ada saja kultur darah yang positif. Jadi spesimennya dari darah. Nah, dijumpai ada mikroorganisme yang sama secara konsisten. Jadi dilakukan 2 kultur, hasilnya positif. Misalnya positif Staphylococcus, kultur yang pertama, kultur yang kedua positif Staphylococcus juga. Atau bakteri-bakteri yang lain, bisa Streptococcus dan lain-lain. Nah, intinya nanti di sini dalam kriteria mayor harus ada kultur yang positif. Yang kedua bisa juga nanti kulturnya itu menunjukkan positif dan dia menetap, Bang. Mikroorganismenya menetap di sana. Setidaknya kultur yang dibuat itu ada 2, dan antara kultur yang pertama dengan kultur yang kedua itu dibuat lebih dari 12 jam jarak waktunya. Oke.
Nah, itu kriteria mayor. Selain dari hasil kultur, kriteria mayor bisa juga kita lihat dari titer imunoglobulin G, Bang. Kalau misalnya hasilnya lebih dari 1:800, maka kita ambil kesimpulan bahwasanya kriteria mayor sudah ada. Atau bisa juga kita lihat dari hasil ekokardiografi menunjukkan positif terhadap endokarditis. Apa hasil yang diharapkan? Adanya vegetasi, adanya abses, ya, dari katup prostetik. Katup yang maksudnya sebelumnya pasien ini pernah memasang katup jantung buatan. Nah, di situ terdapat abses. Itu juga masuk dalam kriteria mayor. Atau dijumpai ada regurgitasi katup yang baru. Nah, jadi kesimpulannya untuk kriteria mayor, hasil kultur ada berbicara tentang kultur positif di darah, dan biasanya lebih bagus itu 2 kultur dibuat secara terpisah dengan jarak waktu 12 jam, atau ada titer antibodi imunoglobulin G yang positif atau hasil ekonya positif terhadap endokarditis. Bisa terlihat ada vegetasi atau ada abses, atau dijumpai ada regurgitasi katup yang baru. Nah, untuk kriteria minor, kriteria minor ada faktor risiko menggunakan obat injeksi. Paling sering nanti di soal dikatakan menggunakan narkoba. Nah, atau dia baru saja pemasangan infus. Pemasangan infus. Pasiennya demam lebih dari 38 derajat Celcius, atau ada dijumpai emboli, ada infak, ada aneurisma, ada perdarahan intrakranial, dan di sini nanti dijumpai ada lesi Janeway. Janeway lesion ini dijumpai merah-merah di kulit. Nah, ada merah-merah di kulit, atau nanti ada Osler node, nodus di kulit, bercakrot sama dengan lesi Janeway, ada merah-merah juga. Kemudian, nah, ada bukti infeksi aktif mikrobiologis yang konsisten dengan endokarditis infektif. Contoh misalnya pasiennya sebelumnya batu-batu, pasien sebelumnya sakit gigi, pasien sebelumnya ada flu. Nah, itu masuk bukti infeksi sebelumnya. Jadi kita harus cari tahu nih, sebelumnya pasti ada faktor risiko pasien infeksi, makanya dia bisa terkena endokarditis. Nah, jadi kriteria untuk menegakkan diagnosisnya harus ada 2 kriteria mayor, atau 1 mayor tambah 3 kriteria minor, atau 5 kriteria minor, atau bisa juga kita tegakkan dengan cara ini, predikatnya possible atau rejected. Kapan dikatakan possible? Kalau misalnya dijumpai ada temuan yang konsisten dengan endokarditis infektif, tapi tidak bisa memenuhi kriteria definitif, misalnya minornya kurang 1 atau mayornya kurang 1. Nah, tapi dia tidak terbukti untuk kasus, maksudnya dia tidak bisa kita katakan bukan sebagai endokarditis infektif. Dia memang mengarah sekali terhadap endokarditis infektif. Nah, Berarti jadi ini kita masukkan terhadap yang positif. Kapan dia menjadi rejected, ditolak? Artinya dia bukan endokarditis kalau memang keluhannya tidak memenuhi manifestasi endokarditis. Oke? Atau dia bisa mengalami resolusi, ada gejala kita kasih antibiotik, bisa dia sembuh selama kurang dari 4 hari. Tapi kalau udah dikasih antibiotik 4 hari, 5 hari, 6 hari nggak sembuh-sembuh juga, maka itu masuk ke possible. Nah, tidak dijumpai adanya patologis, dari gambaran eko tidak ada vegetasi, tidak ada abses. Nah, setelah diberikan antibiotik kurang dari 4 hari. Oke, sampai di sini Bang, ada yang mau ditanya? Beda rejected tadi apa ya, Dik? Sama yang possible ini? Kalau rejected ini dia memang kita singkirkan diagnosis endokarditis infektifnya, berarti bukan endokarditis infektif. Kalau yang possible ini
masih kemungkinan tapi tidak masuk ke dalam definitif. Artinya nanti misalnya mayornya kurang 1, minornya kurang 1, jadi nggak bisa ditegakkan endokarditis infektif, tapi dia nyerempet-nyerempet. Nah, hampir menyerupai endokarditis. Kalau yang rejektif ini memang sama sekali bukan endokarditis. Cara mendiagnosisnya gimana kalau yang rejektif? Coba kasih antibiotik dulu. Nah, dikasih antibiotik, kurang dari 4 hari sembuh dia. Maka itu yang rejektif. Atau diberikan antibiotik, pas dilakukan pemeriksaan eko, tidak dijumpai adanya kelainan. Pemeriksaan patologinya tidak dijumpai ada kelainan. Itu juga masuk ke dalam rejektif. Oke, Dek. Oke, Bang? Bisa, Bang? Bisa. Oke. Nah, untuk patogenesis awalnya adanya kerusakan endotel. Jadi ada kerusakan endotel, kemudian terbentuk trombus di situ, kemudian melekatlah bakteri. Jadi trombus ini membuat si bakteri tadi terperangkap di dalam jantung. Melekatlah dia ke trombus-trombus tadi, kemudian bakteri tadi akan mengalami proliferasi dan dia akan menyebar melalui hematogen. Makanya gejalanya bisa sistemik, Bang. Bisa nanti ada nyeri-nyeri sendinya, bisa nanti ada kemerahan di kulit, ada nodul-nodul di kulitnya, ya, Osler node. Nah, oke. Sering sekali memang endokarditis infektif ini terjadi pada pasien yang penyalahgunaan narkoba, ya, intravena. Kenapa? Sama, ketika obat itu diinjeksikan, maka terjadi kerusakan endotel, ya, oleh partikel atau materi yang diinjeksikan. Kemudian dijumpailah nanti terbentuk yang namanya granulasi di subendotelial. Nah, biasanya granulasi ini terbentuk di sisi kanan jantung, jarang di sisi kiri jantung. Nah, kuman yang paling sering nanti Staphylococcus, ini berasal dari spit yang tidak steril. Hampir 50-60% Staphylococcus ini bisa menyebabkan endokarditis infektif. Manifestasi yang paling sering sebenarnya dia tidak terlalu khas, demam, datang dengan demam, kemudian ada bunyi murmur jantung yang baru, bukan yang sebelumnya, memang baru dijumpai, baru terdiagnosis bunyi murmurnya, ada splenomegali, dijumpai ada peteki. Peteki ini bisa terjadi di mana saja, bisa di konjungtiva palpebra, bisa di mukosa mulut, mukosa palatum atau mukosa bukal, bisa di ekstremitas, dan bisa disertai dengan nyeri-nyeri otot, nyeri sendi. Nah, nyeri sendi, nyeri otot. Kemudian karena salah satu patofisiologinya adalah terbentuknya trombus, maka ini bisa menyebabkan stroke, nanti komplikasinya stroke emboli, bisa menyebabkan perdarahan intrakranial, kejang, bahkan ensefalopati. Untuk pemeriksaan lab dia kurang spesifik, ya, hanya terlihat ada peningkatan LED, peningkatan CRP atau leukositosis dan anemia. Nah, ini alur diagnosisnya. Jika pasien datang dengan hasil kultur yang positif, 3 kultur darah dari sampel diinkubasi pada keadaan aerobik dan anaerobik dijumpai kulturnya positif, kemudian gambaran klinisnya mengindikasikan infektif endokarditis atau ekonya mengindikasikan infektif endokarditis, maka coba kita berikan terapi antibiotik yang sesuai. Nanti kita lihat apa terapi yang terpilih. Kemudian kita lihat nanti apakah perlu dioperasi. Kalau tidak perlu dioperasi, artinya stabil keadaannya, murmurnya tidak parah, maka cukup diberikan terapi medikamentosa. Kalau perlu dioperasi, maka kirim katup yang dieksisi. Jadi nanti katupnya kita eksisi dulu, kita ambil. Kemudian lakukan kultur, kemudian nanti kita beri, setelah kulturnya keluar, kita berikan antibiotik yang selektif, ya, yang sesuai. Kalau misalnya tidak ada gambaran klinis endokarditis infektif, tidak ada, kita evaluasi ulang pasien dan dipertimbangkan diagnosis alternatif. Jadi diagnosisnya diagnosis banding yang lainnya. Contoh pasiennya demam dengan peteki, bisa aja demam berdarah, bisa aja
ada demam tifoid, kadang-kadang ada nanti rose spot, ya bintik-bintik merah, tapi nggak selalu dijumpai. Bisa juga itu salah satu TD dari demam apa namanya endokarditis ini. Tapi kalau misalnya kulturnya negatif dalam 48 jam dan gambaran klinisnya tidak mengindikasikan adanya endokarditis, maka kita nilai ulang dan lakukan diagnosis alternatif. Tapi kalau ada gejalanya, kemudian kita periksa mikrobiologinya, pemeriksaan tambahan, misalnya kita periksa PCR dan lain sebagainya. Kemudian pertimbangkan perlu dioperasi, kalau dia perlu dioperasi, sama nanti kirim katup yang dieksisi untuk dilakukan kultur dan diberikan antibiotik yang sesuai. Nah, ini tata laksananya. Jadi tata laksananya ini cukup banyak yang harus dihafal. Yang pertama, lihat antibiotik, hafal antibiotik yang dianjurkan untuk terapi empiris. Artinya terapi empiris, terapi berdasarkan penelitian. Kita nggak tahu nih mikroorganismenya apa, bisa aja Staphylococcus, Strepto, dan lain-lain. Maka kita harus ikut terapi empiris dulu sebelum tahu mikroorganismenya apa. Jadi terapi empirisnya itu, ingat yang pertama ASU. ASU artinya ampicillin sulbactam. Yang kedua, ingat kalau nggak ada ampicillin sulbactam, kita pakai AKG. Ya, AKG ini amoxiclav dengan gentamicin. Kalau nggak ada, cari VGS. Ya, vancomycin, gentamicin dengan ciprofloxacin. Nah, ini kalau pasiennya katupnya itu masih katup bawaan, ya, katup asli, belum ada dipasang katup buatan. Tapi kalau sudah ada dipasang katup prostetik, katup buatan, maka terapi di awal 2 bulan, misalnya dioperasi hari ini, sampai 12 bulan setelah dioperasi kita berikan vancomycin dengan gentamicin dengan rifampin. Nah, kemudian setelah lebih dari 1 tahun setelah operasi, balik lagi ke ASU, ya, ampicillin sulbactam. Oke. Kemudian ini kalau tata laksana yang streptococcus. Nah, kalau streptococcus first line-nya misalnya udah dikultur, hasilnya positif streptococcus, maka tata laksana pakai penisilin G. Ini kalau misalnya kita mau memberikan 4 minggu, ya, penisilin G atau amoxicillin atau ceftriaxone. Ingat pas. Penisilin, amoxicillin atau ceftriaxone. Tapi kalau mau memberikan terapi yang 2 minggu, maka tetap sama, pakai penisilin, pakai pas juga, ya, pakai amoxicillin sama pakai si ceftriaxone. Kalau nggak ada, ganti dengan si ceftriaxone tambah gentamicin, SG, atau pakai netilmicin. Terapi yang paling sering kita pakai si penisilin ini, ya, Bang, untuk streptococcus. Kalau dia alergi terhadap golongan beta-laktam. Golongan beta-laktam ini kan banyak, ya. Ada penisilin, contohnya antibiotik golongan beta-laktam, ada amoxicillin, ya, ada ampicillin, maka dia alergi itu terhadap semua turunan dari beta-laktam. Obatnya apa? Obatnya kita kasih vancomycin. Nah, oke. Kalau dia udah alergi, udah resisten, udah nggak mempan lagi pakai golongan penisilin, oke, maka kita kasih penisilin G, kita tingkatkan dosisnya jadi 24 juta. Kalau tadi kan 12 sampai 18 juta, ini sekarang 24 juta, atau pakai amoxicillin atau pakai gentamicin. Oke. Kalau dia alergi beta-laktam tetap pakai vancomycin. Nah, nanti yang ada soalnya keluar nanti di sini, Bang. Tadi kan streptococcus, ya kan, Bang? Sekarang
yang Staphylococcus. Kalau bakterinya Staphylococcus sp, maka kita berikan golongan obat flucloxacillin. Nah, diberikan selama berapa? Durasinya 4-6 minggu dengan dosis 12 gram per hari terbagi 4-6 dosis. Kalau tidak ada, cari yang lain, oxacillin dengan gentamisin bisa, atau vancomycin dengan gentamisin bisa. Kalau dia misalnya, itu kan katup asli ya Bang, dia yang menggunakan katup asli. Kalau dia menggunakan katup buatan, bakterinya Staphylococcus, tetap pakai flucloxacillin. Nah, tapi lebih dari 6 minggu ya Bang, durasinya lebih dari 6 minggu. Bedanya di durasi saja, dosisnya sama. Ya, yang lainnya kurang lebih sama juga. Ini yang di bawah antibiotik karena Enterococcus spp. Jadi kita kasih apa? Amoxicillin dan gentamisin. Oke, ini dosisnya, ini harinya. Jadi kalau misalnya bisa terhafal semua sampai dosisnya, bagus sekali Bang. Tapi kalau nggak terhafal sama sampai dosisnya, jenis-jenis obatnya aja udah boleh. Nah, kapan harus kita operasi pasiennya? Kalau dijumpai vegetasi yang menetap setelah adanya terjadinya emboli sistemik, terutama ukuran vegetasinya itu lebih dari 10 mm. Dijumpai adanya regurgitasi aorta atau regurgitasi mitral akut dengan tanda gagal ventrikel. Kemudian pasien yang sudah memiliki gejala-gejala CHF yang tidak bisa lagi respon terhadap terapi medis. Katupnya sudah bocor atau sudah ruptur, sudah pecah. Sudah ada pemanjangan dari perivalvular. Jadi di sekitar valvular itu sudah mulai mengalami kompensasi adanya pemanjangan di perivalvular. Kemudian terjadinya bakteremi yang menetap setelah diterapi antibiotik yang adekuat. Komplikasi dari endokarditis ini apa saja? Kalau komplikasi jantung bisa menyebabkan penyakit katup jantung, contohnya tadi regurgitasi aorta atau mitral, bisa menyebabkan gagal jantung atau abses. Kalau di paru, dia bisa emboli paru, bisa pneumonia, bisa pneumotoraks, emfyema, sampai abses di paru. Di ginjal bisa menyebabkan glomerulonefritis, di otak bisa menyebabkan SAH, subarachnoid hemorrhage, stroke emboli, atau infak cerebral. Nah, kemudian di sini kita lihat kapan saja harus kita lakukan profilaksis. Jadi dilakukan profilaksis ini bagi pasien yang memiliki resiko tinggi untuk terkena endokarditis infektif. Nah, jika dia menjalani beberapa prosedur di bawah ini, contoh, pasien dengan katup buatan atau katup material prostetik yang digunakan untuk perbaikan katup. Jadi misalnya dia mau melakukan perbaikan katup, dia memakai katup buatan ya, bukan katup asli yang di repair. Ya, bukan katup asli tapi katup buatan sintetik, maka harus diberikan profilaksis. Pasien yang pernah menderita endokarditis infektif sebelumnya, pasien yang memiliki PJB, penyakit jantung bawaan, terkhusus penyakit jantung bawaan yang sianotik, kemudian baik yang sudah dibedah maupun yang belum dibedah, ya kan? Jadi di sini dia sudah dilakukan perbaikan komplit, tapi sudah dilakukan pembedahan, tapi menggunakan material yang prostetik. Nah, oke. Atau dia menjalani teknik intervensi perkutan, ya. Jadi misalnya dia mau melakukan pemasangan kateterisasi jantung, apapun yang perkutan, maka harus di profilaksis, biasanya selama 6 bulan kita lakukan profilaksis. Oke. Nah,
Selain dari penyakit-penyakit ini, selain dari kelainan jantung yang di atas, profilaksis tidak lagi direkomendasikan ya pada selain penyakit-penyakit bawaan jantung. Contohnya penyakit-penyakit yang lain, contohnya prosedur yang lain ya, contohnya penyakit di saluran nafas. Misalnya dia mau memasang ETT, mau memasang bronkoskopi, laringoskopi, nggak perlu dilakukan profilaksis. Prosedur gastrointestinal ya tidak direkomendasikan. Prosedur yang terdapat di kulit tidak direkomendasikan. Tapi prosedur dental ya ini sering keluar, Bang. Dia mau mencabut gigi ya, itu harus dilakukan antibiotik profilaksis sebelumnya karena memang di gigi kita itu bisa ada Staphylococcus, bisa ada Streptococcus. Ketika dicabut giginya, kemudian mikroorganismenya tadi masuk ke pembuluh darah, kemudian bersirkulasi, maka bisa menyebabkan endokarditis infektif. Nah, kemudian apalagi? Ya, jadi prosedur dental yang dia membutuhkan manipulasi gingival. Jadi contohnya mencabut gigi kan pasti ada manipulasi di gusi, ya. Intinya dia mau cabut gigi, mau melakukan prosedur di gigi, maka harus diprofilaksis. Oke? Tapi kalau dia hanya misalnya mau melakukan injeksi anestesi lokal, mau X-ray gigi, pembukaan jahitan di gigi, maka tidak perlu sebenarnya untuk dilakukan profilaksis gigi. Sorry Bang, kalau pencopotan gigi nggak perlu juga ya sebenarnya. Jadi lebih tindakan yang lebih invasif lagi ya. Dia misalnya mau melakukan pembedahan gigi. Ada misalnya saraf yang terjepit di sana harus dibedah gusinya. Jadi pembedahan gusi maka harus dilakukan profilaksis. Tapi kalau cabut gigi biasa ya itu tidak harus dilakukan. Nah, antibiotik profilaksisnya yang mana? Kalau misalnya dia tidak ada alergi terhadap penisilin atau ampicillin, kasih amoxicillin atau ampicillin. Tapi kalau dia ada alergi terhadap penisilin atau ampicillin, kasihnya clindamycin. Nah, ini dosisnya. Nah, sebenarnya kondisi yang bisa memperberat risiko infektif endokarditis itu kondisi-kondisi yang kardiak. Tapi ada beberapa kondisi non kardiak yang bisa meningkatkan risiko endokarditis infektif. Ya, contohnya penggunaan obat-obatan parenteral ya, IV. Orang yang darahnya itu terlalu kental, hiperkoagulasi. Contohnya pada pasien polisitemia. Nah, ini lebih polisitemia. Karena nanti polisitemia itu sering terbentuk trombus. Nah, nanti kalau terbentuk di jantung, menempel di situ bakteri-bakterinya. Penyakit kolon inflamasi, contohnya IBD, ya, inflammatory bowel disease, Crohn's disease, colitis ulceratif, SLE, orang-orang yang menggunakan obat-obat steroid, DM, luka bakar, dan lain-lain. Nah. Kalau ditanya penyebab endokarditis infektif pada prosedur yang melibatkan rongga mulut, rongga pernafasan, dan esofagus, siapa yang paling sering itu? Streptococcus viridans. Nah, ini yang paling sering. Oke, sampai di sini Bang, ada yang mau ditanya? Belum deh, masih dibaca dulu nih. Coba nomor 1, apa kira-kira Bang jawabannya? Seorang laki-laki usia 43 tahun datang dengan keluhan demam, menggigil, sesak nafas, batuk, nyeri dada. Kesadaran kompos mentis, tekanan darah 130/90, nadi 108, RR 26 dengan tem 38,8. Pada penilaian fisik didapatkan murmur pada katup mitral. Setelah dilakukan kultur darah didapatkan mikroorganisme yang sama secara konsisten pada
dua kultur darah terpisah. Endokarditis ya, Dek, ya. Dari pemeriksaan eko didapati vegetasi. Diagnosa yang mungkin pada kasus ini adalah cantik, endokarditis ini. Ya, mantap. Endokarditis ya Bang. Jadi udah ada 2 kriteria mayor, 3 sebenarnya. 2 kultur positifnya udah ada, ya kan Bang? Kemudian ekonya didapatkan adanya vegetasi. Oh, dua kriteria mayor ditambah 3 kriteria minor. Ada demam, Iya. kemudian 3 kriteria mayor. Ada murmur ya Bang, satu lagi. Jadi murmur itu kan masuk ke dalam kriteria mayor. Jadi kalau ada 3 kriteria mayor aja udah tegak endokarditis. Kriteria mayor yang pertama, di sini ada murmur jantung pada kaki mitral. Yang kedua, dijumpai ada kultur darah yang positif. Yang ketiga, hasil ekonya ada vegetasi. Oke, jadi jawabannya endokarditis. Ini Bang. Dek, boleh nggak Dek kebalik ke atas dulu bentar? Yang tadi soal satu kriteria itu. mayor. Bukan. Kriteria mayor ya Bang? Enggak, soal satu tadi. Ya. Soal nomor 1 tadi. Kayak mana kita cara membedakan A, B, sama D itu, Dek? A, B, sama D pilihannya. Oke lah, kalau seandainya C itu kan mungkin kita dapat kriteria mayor, minor, sama ada konsistennya, maksudnya yang signifikan antara A, B, dan D itu. Karena kan mereka ini mirip-mirip kali kan. Nanti perikarditis ini Bang ada namanya friction rope. Friction rope. Nah, tambah ada ST elevasi hampir di semua lid. Di semua lid. Nah, kalau demam rematik, ini ada kriterianya nanti kita bahas di bawah Bang. Ada Jones-Cafepal. Ya, dia ada demam, ada kriteria mayor minor juga, ada demam, keterlibatan sendi, adanya demam, poliartritis, kemudian Kapoces DP Jones-Cafepal, Kapoces DP Lili. Kapoces ada nyeri dada, kriteria mayornya ada nyeri dada, poliartritis, kemudian ada erythema marginatum, ada Sydenham, Korea, dan lain-lain. Itu nanti kriteria mayornya. DP Lili, demam, peningkatan LED hampir sama. Kalau untuk gejala-gejala minornya sama ya, demam rematik dengan si endokarditis. Bedanya kalau demam rematik nanti dia ada keterlibatan sendi, kemudian ada erythema marginatum, ada nodul subkutan juga. Sama kalau demam rematik ini nanti harus ada di soal astonya positif, Bang. Titer asto positif, kultur dijumpai ada asto positif misalnya, itu masuk ke demam rematik. Nah, kalau miokarditis, nanti kita bahas setelah ini, ada juga kriteria khususnya kalau untuk miokarditis. Nah, nanti kalau miokarditis ini lebih ke infeksi virus. Nah, nanti dijumpai ada gambaran histologi khasnya juga dia Bang kalau untuk miokarditis. Oke. Oke, Dek. Nah, nanti di akhir kita lihat ada sebenarnya rangkumannya di sini nanti Bang. Kalau miokarditis ini dia. Perikarditis ada gambaran friction rope. Bisa sampai menyebabkan efusi perikardiak. Tandanya kalau pasiennya ini udah sampai efusi perikardium, terdengar suara jantung yang menjauh, muffled heart sound. Nah, jadi ini tanda untuk perikarditis. Kalau miokarditis, gejalanya gejala gagal jantung. Kemudian fungsi ventrikel kirinya itu jarang terganggu, biasanya dia yang kanan. Kalau endokarditis, ini pada pasien tanpa pemeriksaan penyakit jantung rematik, terdengar bising katup yang baru. Nah, kalau untuk pasien dengan riwayat katup jantung rematik sebelumnya, terdengar
perubahan karakter bising itu juga bisa terjadi atau kita namakan endokarditis infektif. Nah, jadi dari PJR lama-lama bisa menyebabkan endokarditis. PJR ini masuk dia juga ke dalam miokarditis sebenarnya, Bang. Peradangan pada otot jantung dan bisa juga masuk ke dalam endokarditis, tapi dia khusus penyebabnya itu Streptococcus beta hemolyticus grup A kalau untuk demam rematik. Oke, nanti kita bahas dulu yang ini ya Bang, yang miokarditis, nanti Abang bisa tahu apa aja bedanya. Nah, coba kira-kira yang nomor 2 nih Bang. Seorang laki-laki 56 tahun datang ke dokter gigi dengan keluhan bengkak pada gusi sejak 1 bulan yang lalu. Pasien dikenal menderita penyakit jantung rematik dan telah menjalani operasi penggantian dengan katup prostetik 2 tahun yang lalu. Pasien direncanakan ekstraksi gigi oleh dokter gigi. 1 tahun yang lalu, pasien pernah gatal dan bengkak pada seluruh tubuh saat mengkonsumsi amoksisilin, antibiotik yang paling tepat untuk profilaksis endokarditis infektif pada pasien ini adalah dia pernah alergi. Sebetulnya paling bagus amoksisilin ya, tapi kan dia pernah nggak cocok sama amoksisilin ya. Setujulah clindamycin ya, kan gantinya kan clindamycin. Gantinya clindamycin ya Bang. Iya. Nah, jadi kalau clindamycin ini memang 1 hari sebelum tindakan kita kasih. Walaupun di sini nggak ada sih berapa harinya kalau untuk clindamycin. Tapi kalau untuk amoksisilin Bang, 30-60 menit sebelum prosedur ya Bang, kalau amoksisilin. Nah, karena dia alergi ke amoksisilin, kita ganti clindamycin. Oke. Kalau ini Bang? Seorang wanita 26 tahun saat ini hamil 37 minggu. Pasien ini direncanakan melahirkan dengan SC. Pasien memiliki riwayat operasi pemasangan katup mitral protese karena penyakit jantung rematik. Tata laksana profilaksis endokarditis pada kasus ini adalah bisa kita kasih C ya? Ya, amoksisilin ya Bang, karena dia nggak ada alergi ya terhadap amoksisilin, jadi boleh aja kita kasih. Oke. Kalau ini Bang? Kalau ini pria 32 tahun datang ke IGD dengan keluhan demam 2 minggu, batuk berdahak dan nyeri dada saat menarik nafas dalam. Demam meningkat disertai keringat terutama pada malam hari. Pasien juga mengeluh BAK kadang berwarna seperti cucian daging. Nafsu makan turun, berat badan turun 3 kg dalam 2 minggu. Pasien dengan riwayat penggunaan narkoba suntik dan masih menggunakan narkoba suntik sampai 1 minggu lalu. Pada PMPIS didapatkan tekanan darah 100/65, suhu demam, takikardi, pernapasan 22 kali per menit, pemeriksaan kardiak didapatkan takikardi, murmur sistolik, terutama di apex, pemeriksaan kulit didapatkan makula eritematosa, tidak nyeri pada kedua tangan dan needle mark. Pemeriksaan laboratorium menunjukkan leukositosis dan neutrofilia. Dari foto torak menunjukkan perselubungan multifokal pada kedua lapangan paru. Rencana diagnosis pada tata laksana yang paling tepat segera adalah sebetulnya ini yang paling tepat kan kita lakukan kultur ya, kultur darah. Ya Bang. Tapi kalau seandainya kultur darah untuk OINS untuk apa ya gitu ya kan? Pasti yang paling tepat memang kayaknya kultur darah antibiotik untuk yang empiriknya dulu gitu. Kayaknya masih B, betul setuju Bang. Siap. Eku kan? Oke Bang. Apa antibiotiknya tadi Bang? Ampis apa? ASU. Ya, ASU ya. itu. Ampicillin subbactam. Nah, satu lagi Bang, kalau kita mau menegakkan endokarditis,
itu pasti ada resiko, ingat 3 ya Bang. Faktor resikonya ada 3 yang paling sering. Nah, di sini. Faktor risiko yang paling sering itu ada 3. Penggunaan jarum suntik, yang kedua katup jantung buatan, nah satu lagi itu dia cabut gigi ya, cabut gigi, pokoknya ada masalah gigi lah. Nah, ini paling sering settingan soal endokarditis. Oke Bang? Oke. Itu faktor risikonya. Kalau yang ini Bang? Ini seorang pria 28 tahun datang ke IGD dengan keluhan demam 2 minggu, batuk berdahak. Pasien juga mengeluh nyeri di sendi-sendi seluruh tubuh, demam yang disertai keringat sepanjang hari. Nafsu makan turun, berat badan turun 3 kg dalam 2 minggu. Pasien dengan riwayat penggunaan narkoba suntik, endo lah deh ya, endokarditis. Masih menggunakan Jadi sering kali pakai Mm-mm. narkoba suntik lah, apalah. Faktor narkoba risiko suntik endokarditis sampai ya. 1 minggu lalu. Pada PEMPIS didapatkan tekanan darah 100/60, stemnya demam, frekuensi nadi takikardi, frekuensi napas 22 kali, terdapat murmur blowing holosystolik 4/6 di sisi kanan jantung. Pemeriksaan kulit didapatkan makula eritema venosa, tidak nyeri pada kedua telapak tangan dan needle mark. Pemeriksaan laboratorium menunjukkan leukositosis dan neutrofilia. Pasien kemudian dilakukan pemeriksaan kultur dengan hasil, ini lanjutan soal tadi nih. Dengan hasilnya dia dijumpai Staphylococcus aureus yang sensitif pada 2 kali kultur. Terapi definitif adalah ASU kan? Ya. ASU ampicillin sulbactam. Tapi dia Staphylococcus Bang. Kalau Oh, strepto kan pakai penisilin. Kalau penicillin. Staphylococcus, kalau ASU itu kan dia yang empirik. Belum tahu kita apa mikroorganismenya. Jadi kita kasih bom spektrum luas aja gitu kan. Kalau ini dia udah tahu Staphylococcus, berarti pakai apa tadi Bang? Ini Ceftriaxone. Bisa kita pakai glucose ini yang kalau nggak CD ini ya, glucosaxacillin ini ya. Iya. Glucosaxacillin. Iya, betul. Dosisnya Waktunya tuh. selama berapa ya? 2 minggu tadi. Kalau nggak CD nih. Oke. Pembagian dosisnya benar 4 dosis ya Bang. Dia selama 4 sampai 6 minggu dia. Berarti 4 ya, sampai 6 minggu. Jadi 7 minggu coret. Ya Bang. Terbaginya sebanyak 4 dosis juga. Ya. Jadi ini dia glucosaxilin. Jadi ingat 46. Oke. Sorry. Ya berarti yang 7 minggu ya. Sorry. Oh ini Bang. Ini yang dia Staphylococcus yang katup buatan. Dia ada katup buatan apa enggak tadi Bang? Kalau dia tidak pakai katup buatan, katup asli 4 sampai 6 minggu. Kalau dia pakai katup buatan, di atas sama dengan 6 minggu, baru lebih dari 6 minggu. Terbaginya 4 sampai 6 dosis. Nah, ini kita lihat ada nggak pakai katup buatan? Belum tadi kayaknya. Belum ya. Dia malah mau melakukan operasi nih habis nih, karena udah ada terdengar bising jantung. Cocok lah Berarti yang paling tepat yang C ya Bang. Tapi kalau memang dia baru mau udah pakai katup buatan, berarti yang itu ya pilihannya ya. Yang dodol Bang. Dodol, lebih dari 6 minggu dia kita injeksikan flucloxacillin. Oke. Nah jadi itulah si endokarditis. Kalau nggak cabut gigi, jarum suntik, satu lagi katup buatan. Miokarditis, inflamasi pada miokardium.
bisa infeksi maupun non-infeksi. Nah, oke, patofisiologinya sebenarnya belum dimengerti Halo? terlalu jelas, tapi kita bagi menjadi dua patofisiologinya. Ada yang primar, ada yang sekunder. Atau proses autoimun, Bang? Nah, udah Suara dengar, kecil dengar, Bang? dengar, Dek. Oke. Jadi kalau nggak infeksi virus akut, dia autoimun pasca infeksi viral. Intinya yang primer itu karena viral, karena memang paling sering itu viral ya pada miokarditis. Oke, kalau yang sekunder ini inflamasi miokard yang disebabkan oleh patogen spesifik. Ya, kalau yang sekunder itu karena bakteri, spiroseta, karena jamur, protozoa, atau obat-obatan bahan kimia yang lain-lainnya. Oke. Nah, etiologi miokarditis karena infeksi terbanyak adalah infeksi viral. Nah, dengan setelah digunakan teknik PCR, maka dijumpailah virus yang paling sering itu adalah virus enterovirus dan virus adenovirus. Ya awalnya, tapi sekarang udah berubah menjadi terutama si parvovirus dan human herpes virus. Jadi awalnya dia enterovirus dan adenovirus, tapi sekarang lebih sering parvovirus atau human herpes virus. Nah, pada sebagian besar pasien miokarditis tidak dapat diduga karena adanya stadium yang subklinis. Subklinis ini sering asimptomatik, tidak dijumpai keluhan apapun. Dan kadang-kadang miokarditis ini bisa self-limited, ya sembuh sendiri. Nah, jadi kita masuk dulu yang paling sering miokarditis viral. Penyebabnya itu sering disebabkan oleh virus-virus kardiotropik. Virusnya ini kita bagi menjadi 3 fase, ya. Dia masuk ke dalam golongan enterovirus. Kita bagi menjadi 3 fase virusnya. Yang pertama, masuknya virus ke dalam miosit, ya, yang dimediasi melalui reseptor spesifik. Kemudian, setelah dia masuk, maka nanti dia akan melalui saluran cerna dulu dia masuknya, karena memang paling sering itu enterovirus. Virus-virus yang ada di saluran cerna. Contohnya, banyak ya, rotavirus dan lain-lain yang bisa menyebabkan diare biasanya virusnya ini. Atau bisa juga adenovirus dan enterovirus ini bisa juga melalui saluran pernafasan ya. Jadi adenovirus, enterovirus, dan yang paling sering juga nanti ada Coxsackie virus ya, Coxsackie virus. Nah, virus-virus ini masuk melalui reseptor Coxsackie adenoviral reseptor, dan dia akan masuk reseptor ini akan menggabungkan genom virus ke dalam miosit jantung kita. Nah, jadi karena ada Coxsackie adenoreseptor ini, maka bisa terjadi miokarditis karena dia memfasilitasi masuknya virus ke dalam miosit. Nah, untuk fase akut biasanya terjadi 0 sampai 3 hari. Kemudian di sini menunjukkan adanya ini dia, infiltrasi sel-sel inflamasi. Contohnya makrofag, kemudian makrofag nanti akan mengeluarkan ya interleukin 1A, interleukin 2, tumor nekrosis faktor, dan interferon gamma. Kemudian fase subakut 4 sampai 14 hari. Awalnya tadi makrofag yang menginfiltrasi, sekarang dipanggil sel natural killer. Nah, dia nanti akan memproduksi antibodi-antibodi yang dimediasi oleh sistem imun kita. Ya, jadi nanti dikeluarkan banyak ya antibodi, contohnya si imunoglobulin dan lain-lain. Oke. Nah, kalau ini jarang keluar ya, Bang. Ingat hari-harinya aja. Kalau untuk molekularnya ini jarang keluar. Kemudian pada sebagian besar pasien miokarditis, respon imun akan menurun
setelah hilangnya virus. Nah, kemudian nanti fungsi ventrikel kiri akan membaik tanpa gejala sisa. Namun pada beberapa pasien, proses autoimun akan menetap, kemudian akan mengakibatkan fase kronik. Dari fase akut, dia akan menjadi kronik. Tapi beberapa kasus dari fase subakut, dia bisa sembuh. Kenapa bisa terjadi fase kronik? Karena ada remodeling dari miokardiumnya. Sehingga komplikasi dari miokarditis ini bisa menyebabkan kardiomiopati dilatasi. Nah, jadi fase kronis ini terjadi cukup lama, 15 hari sampai 90 hari. Oke, dia akan berlanjut menjadi proses kronis. Pada fase ini terjadi apoptosis pada miosit, kemudian dia akan berubah menjadi sel-sel yang lain ya, berubah menjadi jaringan ikat, menjadi fibrosis. Kemudian efek selanjutnya pasiennya akan mengalami kardiomiopati dilatasi. Jadi kardiomiopati ini gejalanya hampir sama dengan gagal jantung. Kardiomiopati ini ada yang dilatasi, ada yang restriktif. Nah, jadi dilatasi artinya memang dindingnya itu menjadi ini ya, berdilatasi. Jadi ruangannya semakin besar. Akibatnya fungsi pompanya semakin buruk. Nah, itu yang terjadi pada kardiomiopati. Oke. Jadi tanda bahwasanya dia sudah fase kronik, sudah terbentuk yang namanya fibrosis. Jadi kalau fibrosis ini terbentuk di beberapa jaringan, dia akan mengakibatkan sel-sel jaringannya itu kan berkurang. Nah, bentuk dari organnya akan mengecil. Contohnya di hepar. Hepar kalau dia sirosis hepatis kan terbentuk fibrosis di sana. Fibrosis di hepatosit. Maka lama-lama hatinya akan mengecil. Begitu juga dengan jantung. Dindingnya akan mengecil, akibatnya ruangannya yang menjadi besar. Aturannya volume di ruangannya itu hanya 100 cc, tapi karena dia berdilatasi akibat dinding yang mengecil, bisa sampai 130 cc misalnya contoh ya Bang, analoginya. Nah, ini untuk fase subakut. Fase akut. Jadi, ketika fase akut, virusnya itu sedang dalam jumlah yang banyak-banyak. Ya, dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Kemudian dalam fase akut itu masuklah infiltrasi seluler, contohnya si makrofag tadi, untuk melawan sel-sel virus tadi. Ketika fase subakut, infiltrasi seluler tadi, sel-sel radang kita akan memanggil antibodi. Dipanggillah imunoglobulin untuk melawan si fase subakut. Di fase kronik sudah terjadi yang namanya pembentukan fibrosis. Nah, manifestasi klinisnya itu bervariasi mulai dari asimptomatik, shock kardiogenik, ya, kemudian keterlibatan gejala-gejala jantung yang lain biasanya muncul 7-10 hari. Gejala yang paling jelas adalah sindrom infeksi viral. Awalnya demam, flu, batuk, kemudian nyeri-nyeri otot, nyeri sendi. Kemudian untuk gambaran di jantungnya akan muncul yang namanya kelainan segmen ST dan gelombang T pada EKG. Nah, beberapa pasien bisa juga menyebabkan gejala-gejala iskemik di jantung. Ada nyeri dada, ya. Ini juga berkaitan dengan terjadinya perikarditis. Jadi dari miokarditis ini, Bang, seringkali nanti komplikasinya ke perikarditis. Dari endokarditis juga bisa komplikasinya ke perikarditis. Oke. Kemudian nanti lama-lama akan menyebabkan kardiomiopati dilatasi akut. Oke, kalau udah kardiomiopati, maka gejalanya gejala-gejala gagal jantung, bisa gagal jantung ringan, sedang, berat. Kemudian sebagian besar pasien dengan gejala ringan akan mengalami tahap penyembuhan spontan. Pasien dengan gagal jantung yang lebih berat, ini bisa kita pakai juga kriteria NIHA.
kelas 3 atau kelas 4 umumnya memiliki derajat pelebaran dan disfungsi ventrikal yang lebih besar. Oke. Meskipun sebagian besar dari miokarditis ini bisa sembuh spontan, tapi diperkirakan kan Bang, diperkirakan separuh pasien akan mengalami gejala sisa dan disfungsi miokardium. Ya, lama-lama akan menyebabkan kardiomiopati juga. Ya, lama-lama fibrosis tadi akan terbentuk juga. Oke. Ini nanti hanya teori-teori saja. Nah, yang penting nanti untuk menegakkan diagnosis. Nah, selain dari keluhan-keluhan demam, tadi kan bisa juga ada disertai nyeri dada iskemik, ada ST elevasi pada EKG. Kemudian untuk diagnosis ditegakkan berdasarkan anamnesis adanya sindrom seperti flu tadi kan Bang, atau mungkin tidak ada gejala sama sekali. Pemeriksaan laboratoriumnya ada leukositosis, ada eosinofilia yang meningkat, kemudian LED-nya meningkat, kemudian ini Bang, kalau tadi endokarditis kan jarang tuh ditampilkan, nggak ada tadi ditampilkan enzim jantung ya. Nah, kalau pada miokarditis ini kan miokardium, otot di situ kan Bang. Ototnya mengalami infeksi. Kalau ototnya mengalami infeksi atau inflamasi, maka enzim yang ada di otot tersebut akan meningkat. Enzim apa saja yang ada di otot jantung? Contohnya CKMB. CKMB ini bisa meningkat ya pada pasien miokarditis. Oke. Kemudian kalau kita periksa serologinya, imunoglobulin G bisa meningkat 4 kali lipat ya pada pasien miokarditis. Ya, imunoglobulin G-nya ini terhadap viral ya, Bang, viral apa yang menginfeksi dirinya. Nah, selain imunoglobulin G, imunoglobulin M juga bisa meningkat. Jadi kalau misalnya terjadi peningkatan kedua-duanya itu makin mendukung diagnosis miokarditis viral, apalagi kalau kita mau mendiagnosis secara akut. Maksudnya predikatnya yang akut ya, harus disertai dengan imunoglobulin M. Oke. 3 hal klinis yaitu infeksi viral sebelumnya. Contohnya ada perikarditis, ada kelainan laboratorium yang digunakan untuk mendiagnosis miokarditis karena Coxsackie virus dijumpai pada kurang dari 10% kasus yang terbukti secara histologis. Artinya gini Bang, pada pasien ini kesimpulannya kalau kita mau menegakkan miokarditis, pertama harus ada gejala, kalaupun tidak ada gejala juga nggak apa-apa, tapi gejala yang ada itu biasanya demam atau flu-like syndrome. Demam, flu karena paling sering karena si virus. Kemudian yang kedua, dijumpai ada peningkatan ini ya Bang, enzim jantung, atau bisa juga nanti gambaran EKG-nya ada gambaran ST yang perubahan pada segmen ST, bisa ST elevasi, bisa ST depresi. Kemudian serologinya itu positif IgM maupun IgG dari viral tersebut. Nah, ini dari gambaran EKG. Bisa dijumpai gambaran perubahan pada segmen ST. Bisa ada ST elevasi yang menyerupai infark miokard akut. Atau bisa juga menggambarkan gambaran sinus takikardia. Nah, selain itu bisa juga dijumpai adanya QT interval yang memanjang atau adanya QRS yang lebar, Bang. Nah, QRS yang abnormal. Jadi memang kurang spesifik untuk miokarditis ini, bisa terjadi gangguan EKG yang mana saja, tapi paling sering ST elevasi. Nah, jadi nanti adanya QRS yang lebar lebih dari 120 milisecond. Jadi 120 milisecond ini sama dengan 0,12. 0,12 itu sama dengan 3 kotak kecil. Jadi lebih dari 3 kotak kecil lebar dari QRS-nya. Nah, pada keadaan yang parah bisa dijumpai adanya aritmia jantung ya, Bang. Contohnya blok jantung, ventricular tachycardia, dan SVT.
Nah, ronsen dada ini biasanya normal. Kalau dia nggak normal, adanya kardiomegali, itu biasanya sudah ada terjadi kardiomiopati, ya Bang. Jadi kalau belum terjadi kardiomiopati, berarti belum ada kardiomegali. Nah, kemudian bisa dilakukan ekokardiografi. Nah, ekokardiografi ini tidak ada gambaran yang spesifik. Beda dengan si endokarditis tadi. Kalau endokarditis tadi kan ada gambaran vegetasi. Nah, ekonya hanya menunjukkan adanya disfungsi sistolik ventrikal kiri. Ini tanda dari kalau misalnya dibilang ada disfungsi sistolik, disfungsi diastolik, itu tandanya dia sudah mengalami kardiomiopati, ya Bang. Nah, oke. Jadi kardiomiopatinya itu, kardiomiopati ada 3 jenis, ada yang restriktif, ada yang hipertrofik, ada yang dilatasi. Nah, untuk si miokarditis ini paling sering komplikasinya ke kardiomiopati yang dilatasi. Oke, kemudian biomarker selain dari CKMB tadi ada juga biomarker seperti troponin, ya, troponin dan CKMB tadi ya. Troponin itu ada 2, ada troponin I dan troponin T. Nah, pada kasus miokarditis yang paling sering terjadi peningkatan adalah troponin T. Ini yang paling tinggi nilai prognostiknya. Dan dia bisa menilai prognostik ke depan itu bagaimana. Ya, jadi ingat biomarkernya ada CKMB sama troponin. Oke, kemudian pemeriksaan yang paling bagus itu nanti dari biopsi. Biopsinya biopsi endomiokardial. Nah, ini merupakan gold standard ya Bang, pemeriksaan yang paling bagus. Spesimennya bisa diambil dari ventrikel kanan ya Bang, karena jarang terjadi di ventrikel kiri. Lebih sering miokarditis ini terjadi di ventrikel kanan. Tempat aksesnya bisa dari vena jugularis interna, kita masukkan selang, atau dari vena femoralis. Nah, oke. Hasil biopsinya kan Bang, nanti kita ambil kemudian kita warnai pakai pakai HE, hematoksilin, eosin, atau pakai klikrom. Nah, untuk gambaran miokarditisnya, gambaran biopsinya itu nggak ada yang khas dia ya. Di sini nggak ada dituliskan. Oke. Kalau ditanya virus yang paling sering, virus apa saja? Pertama, yang paling sering itu nanti pasien-pasien HIV. Pasien HIV, virus HIV ini merupakan virus-virus yang kardiotropik. Jadi sering mengenai jantung. Nah, yang kedua, nah proses inflamasinya itu nanti dari HIV, awalnya dia terinfeksi HIV. Kemudian dipanggil sistem imun. Jadi nanti virus dan sistem imunnya akan melakukan kolonisasi di jantung, kemudian akan menyebabkan inflamasi pada miokardium. Oke, kemudian bisa juga disebabkan oleh obat-obatan, ya, obat-obatan nabza, ya, obat-obatan terlarang yang menyebabkan miokarditis. Selain itu, obat-obatan antiretroviral juga bisa mencetuskan terjadinya miokarditis. Selain dari HIV, CMV juga ya Bang, CMV, sitomegalovirus. Nah, untuk tata laksana CMV, kalau dia penyebabnya karena CMV, tata laksananya kita kasih ganciclovir intravena. Oke. Selain dari infeksi virus, penyebab dari miokarditis ini bisa juga disebabkan oleh non-virus. Yang pertama bisa karena penyakit Chagas disease. Chagas disease ini penyebabnya itu Trypanosoma cruzi. Biasanya ini dijumpai di daerah-daerah Amerika Selatan atau Amerika Tengah. Dia memang endemis di sana. Patogenesisnya dia bisa menyebabkan kardiomiopati juga, ya.
Dan golongan trypanosoma ini golongan-golongan si parasit. Dia masuk ke golongan parasit. Oke. Yang membuat cedera jantung itu malah proses imunologis di dalam tubuh kita, sama dengan HIV tadi. Malah proses imunologis yang ada di dalam tubuh kita yang mencetuskan inflamasi pada miokardium. Nah, nanti kalau kita biopsi miokardialnya menunjukkan adanya infiltrat inflamasi di sana. Ya, dijumpai adanya sel-sel CD4, CD8, sel T, CD8 ya, Bang, yang menginfiltrasi di sana. Oke. Untuk manifestasinya sama semua ya, Bang. Kalau untuk miokarditis kurang lebih sama. Membedakan penyebabnya nanti dari faktor risikonya ya. Jadi manifestasi klinisnya demam, berkeringat, mialgia, gejala-gejala miokarditis, nyeri dada, kemudian karena dia ini parasitnya ini bisa menyerang hepar juga, jadi nanti hepar dan splennya bisa membesar. Nah, untuk tahap kronis selanjutnya trypanosoma cruzi tadi akan menyebabkan kehancuran ya di saluran cerna dan di jantung. Nah, komplikasinya bisa menyebabkan gagal jantung juga. Oke. Nah, untuk tata laksananya ya, penyakit Chagas ini kita kasih nifurtimox dan benzimidazole. Tapi ini jarang sekali ya, Bang. Chagas di sini jarang. Ya kan? Jarang. Nifurtimox. Karena memang endemiknya itu di Amerika. Biasanya Chagas disease ini bisa sampai Indonesia. Kenapa? Karena memang pasiennya riwayat berpergian ke Amerika sana, baru dia bawa ke Indonesia. Selain itu bisa juga disebabkan oleh Spiroseta borrelia burgdorferi. Ini Lyme carditis. Ini juga jarang. Nah, Lyme carditis ini gambaran jantungnya sering menunjukkan adanya AV block. Oke. Tata laksananya kita berikan kortikosteroid dan tambah tetrasiklin. Oke, jadi untuk miokarditis coba kita lihat. Ini nanti udah masuk ke demam rematik ya, Bang. Karditis rematik. Coba kita lihat soal miokarditis dulu. Oke, soal miokarditis. Nah, kira-kira ini, Bang. Coba Abang jawab. Pasien laki-laki 30 tahun datang dengan keluhan demam, mudah lelah, nyeri otot, dan nyeri sendi. Dari hasil pemeriksaan laboratorium didapatkan leukositosis, eosinofilia, dan peningkatan LED. Gambaran EKG didapatkan segmen ST dan Rosen. Abang memang betul dia jawabannya miokarditis, tapi kenapa bisa miokarditis? Karena ada segmen ST elevasi. Oke. Itu merupakan salah satu gejala khasnya dari miokarditis. Gejala khasnya, Bang. Iya. Jadi kalau miokarditis, Abang ingat ST elevasi segmen. Kalau endokarditis, gambaran ekonya, Bang. Vegetasi, ada vegetasi di eko, atau kulturnya positif ya, dilakukan 2 kultur positif, atau ada penyakit katup jantung yang baru terdeteksi. Dek, boleh dibuatkan, Dek, di dodol itu. Di dodol, oke. Tambahannya, Bang, di sini. Bolehlah nanti dibuatkan. Kriteria yang paling sering ya, Bang. Yang pertama adanya penyakit katup jantung. Yang pertama adanya kultur 2 positif. Nah, yang kedua adanya eko. Gambaran eko ini sering kali memang vegetasi positif, vegetasi atau ada abses. Yang ketiga di sini penyakit katup jantung ya, Bang. Fikri. Ya, Bang. Kalau seandainya bola, apa, Dek, yang khasnya, Dek? Yang bola itu. Nah, kalau bola ini dia gejala gagal jantung. Oke. Gagal jantung.
Nanti gambaran ekonya dia udah ada 3 macam lagi Bang, gambaran ekonya. Ada yang dilatasi, ada yang restriktif, ada yang hipertrofi. Oh, yang tadi juga. Dilatasi ini berarti ruangannya yang membesar, dindingnya mengecil. Restriktif nggak ada masalah, dindingnya yang kaku. Jadi dia nggak bisa mengembang, nggak bisa mengembis, kaku aja. Kalau hipertrofi ini kayak gagal jantung, otot jantungnya yang membesar. Jadi kardiomiopati ini paling sering faktor resikonya itu pada atlet. Nah, selain atlet bisa juga dari sini komplikasi dari miokarditis atau dari endokarditis. Kalau penyakit jantung rematik nanti kita bahas setelah ini. Ada kriterianya dia Jones-Cavepal atau Kapoces de Pilili kalau bahasa Indonesianya. Oke. Ini belum masuk. Oke, kita masuk ke ini. Coba ya. Seorang laki-laki berusia 45 tahun datang ke IGD dengan nyeri dada seperti ditusuk, disertai sesak napas dan sakit di ulu hati. Terdapat keluhan demam, flu, dan mudah lelah 3 hari sebelumnya. Pada pemvis didapatkan tekanan darah 100/60 dan jantung 100 kali per menit. Pada pemvis pemeriksaan perik paru ditemukan rongki basah halus, tidak nyaring di kedua basal paru. Pada pemvis EKG didapatkan sama lagi T inverted di lead V1, V4 dan fototora. Oke. Abang jawab ini bentar ya. Abang jawab ayam, miokarditis viral dikarenakan ada keluhan-keluhan dari demam, flu-like syndrome, ya kan, Dek? Ditambah lagi EKG-nya T inverted di V1 sama V4, Dek. Ya, mantap, Bang. Jadi sebenarnya kalau diagnosisnya apa, Bang? Diagnosis sekarang? Hah? Diagnosis sekarangnya dia miokarditis. Kalau sekarang dia udah gagal jantung ya, Bang. Tapi sebenarnya bukan gagal jantung, ini kardiomiopati dia ini udah, Bang. Oh. Kenapa udah kardiomiopati? Karena dia CTR-nya udah besar, lebih dari 55% ya kan, Bang, atau 50%. Gejalanya udah ada ada rongki, basah halus. Nah, ini udah masuk, makanya katanya penyebab gagal jantung. Sekarang udah gagal jantung atau kardiomiopati kan. Penyebabnya apa? Penyebabnya sebelumnya karena ini endokarditis, miokarditis viral. Kenapa viral? Karena dia ada flu-like syndrome sebelumnya. Paling sering memang penyebabnya virus. Juga. Oke, Dek. Tapi kalau seandainya dia tanya diagnosa, nih salah ya kita ya. Pasti kardiomiopati. Kalau dia tanya diagnosa, Dek. Kalau dia diagnosa kardiomiopati atau gagal jantung dia, Bang. Kardiomiopati yang mana, Dek? Itu ada 2 tuh, iskemik atau dilatasi paling sering, Bang. Kalau miokarditis paling sering dilatasi. Karena berarti, dia nanti iskemik nggak dilatasi kan? Enggak. Berarti buatnya gitu, kardiomiopati dilatasi gitu. Ya, kardiomiopati dilatasi paling sering. Oke, Dek. Kalau ini sama ya. Yang nomor ini, Bang. Coba, Bang. Coba ya. Laki-laki berusia 35 tahun mengeluh 8 hari, mengalami nyeri dada kiri serta ditimpa berat-berat, menembus sampai ke belakang, berkurang dengan istirahat. Keluhan disertai dengan flu-like syndrome, demam, nyeri sendi, penurunan berat badan sebanyak 20 kg. Pasien riwayat narkoba, suntik, dan didapatkan kandidiasis oral pada OC. Pada EKG-nya ST elevasi. Abang jawab juga miokarditis viral dikarenakan ini ada masalah pemakaian, ada suntik juga ya, infeksi HIV, dan ada ada T inversi, masalah EKG. Kenapa nggak endokarditis infektif, Bang? Kalau endokarditis kan harus kita lakukan kultur dulu nggak? Ya, ada disampaikan kriteria mayornya nggak tegak ya. Dia hanya minor di situ. Riwayat penggunaan jarum suntik aja, tapi nggak ada mayornya, Bang. Iya. Oke, sip. Peri dek tuh
ada perikarditis? Apa kata-kata Nah, kuncinya? perikarditis ini dia. Yang ento. Perikarditis ini dia kan Bang, ada friction rub. Friction rub ini gesekan itu ya. Gesekan, kemudian nyeri dada seperti disayat. Nyeri dada seperti disayat. Terus apalagi yang paling khas? Yang paling khas ST elevasi, tapi hampir di semua lid dia ST elevasi. Semua V1, V6 ST elevasi. Nah, lihat ya. Oke. Hampir di semua lid. Nanti yang 2, 3 AVF, 1 AVL, AVR semuanya ST elevasi. Nanti ada soalnya. Perikarditis. Kita belum masuk materinya. Kita bahas dulu materinya ya. Nah, ini karditis rematik. Demam rematik, penyakit jantung rematik itu masuk ke dalam karditis ya, miokarditis. Oke, penyebab paling sering apa? Si Streptococcus beta hemolyticus grup alfa. Oke. Nah, demam rematik akut dapat terjadi pada anak-anak dan remaja. Nah, biasanya ini kelanjutan dari faringitis karena Streptococcus grup alfa. Jadi sebelumnya pasien pernah nyeri tenggorok, batuk-batuk, demam ya. Nyeri tenggorok paling sering. Dia ada faringitis, tonsilitis yang tidak diobati. Selanjutnya ya, Streptococcusnya itu dia akan memanggil sel-sel imun kita. Kemudian Streptococcus dan sel-sel imun tadi akan membentuk kompleks antigen antibodi. Ya. Jadi nanti kompleks antigen antibodi tadi akan melakukan reaksi silang ke katup jantung. Di katup jantung itu ada glikoprotein. Jadi nanti dia akan menyebabkan reaksi di sana. Nah, makanya bisa mengalami kerusakan di otot jantung. Oke. Makanya nanti ketika kita periksa serum pasien, dijumpai ada ASTO. ASTO itu apa? Anti-streptomycin titer O. Nah, ini mendiagnosisnya. Diagnosis klinis menggunakan kriteria Jones. Jones itu apa? Nanti ada singkatannya ini, Bang. Nanti ini kan terpecah-pecah. Nanti ada fikir singkatkan kayak mana cara menghafalnya. Kriteria Jones itu ada kriteria mayor, manifestasi utama. Ada karditis, nyeri dada, poliartritis, nyeri di banyak sendi. Korea nanti dia kejang-kejang, menari-nari seperti masuk ke dalam kejang juga sebenarnya. Nanti ada gerakan seperti menari. Kemudian telapak tangannya itu merah, erythema marginatum, ada nodul subkutan, dan ada bukti infeksi streptokokal. Biasanya ini diambil dari kultur tenggorok positif streptokokal, atau ada peningkatan titer ASTO tadi, anti-streptolysin titer O, atau cuman dibilang di soal demam nyeri tenggorok sebelumnya. Nah, ini kita curiga ke demam rematik yang disebabkan oleh Streptococcus beta hemolyticus. Selain itu ada kriteria mayor, kriteria minor, kriteria tambahan, DPLL, demam artralgia, demam rematik sebelumnya, peningkatan LED, peningkatan CRV, dan PR yang memanjang. Jadi kapan kita diagnosis? Kalau ada 2 kriteria mayor tambah 1 kriteria minor, dan 2 kriteria minor ditambah ASTO yang positif atau ada riwayat infeksi Streptococcus sebelumnya. Oke. Kalau dia hanya demam saja tanpa ada gangguan murmur, itu masih demam rematik. Tapi kalau demam rematik ditambah ada gangguan murmur, Bang, murmur jantung, maka kita sebut dia sebagai penyakit jantung rematik. Nah, nanti kita lihat ya itu gimana cara. Itu yang membedakannya, Bang. Nanti Fikri rangkumkan di bawah. Penyakit murmur jantungnya yang paling sering apa? Kalau biasanya yang paling sering itu mitral. Nah, oke. Mitral yang paling sering. Yang kedua si aorta.
Oke, mitralnya apa? Mitralnya mitralnya mengalami regurgitasi. Jadi regurgitasi mitral atau mitral insufficiency. Oke. Jadi ada kejadian valvulitis mitral di sana. Nah, kemudian gambaran EKG-nya, PR-nya bisa memanjang, bisa ada perubahan gelombang ST, dan nanti kalau misalnya kita kita biopsi endomiokardialnya, Bang, dijumpai ada Askov nodul. Ini ciri khas juga pada si demam rematik ya, Bang. Ada Askov nodul. Kalau yang lain gak usah Bang hafal, yang selular diffuse, ada infiltrasi limfosit, polimorfonuklear, ini nggak khas. Yang khas itu nanti ada Askov nodul pada biopsinya. Kemudian astonya positif, peningkatan asto, antibody anti-streptolizin titer O. Kemudian peningkatan LED. Nah, oke. Tata laksananya nanti bisa kita gunakan aspirin dan penisilin. Oke. Penisilinnya itu penisilin G 1,2 juta unit IM sekali sebulan sampai usia 21 tahun. Jadi begitu dia terdiagnosis demam rematik, ya kan, pada saat anak-anak atau remaja, berikan penisilin G sebanyak sebulan sekali sampai usia 21 tahun. Oke, ini miokarditis karena non-infeksi. Penyebabnya hipersensitivitas. Ini jarang keluar, Bang. Bisa karena alergi, bisa karena obat-obatan, ya. Kemudian ada juga yang namanya giant cell myocarditis. Giant cell myocarditis ini sangat jarang kali keluar. Tapi kalau dia terjadi, ini kejadiannya bisa parah. Umumnya pada remaja. Nah, kenapa bisa parah? Karena ada nekrosis di sana, menyebabkan nekrosis. Manifestasi klinisnya bisa langsung gejalanya itu gejala-gejala gagal jantung kongestif. Nah, maka tata laksananya nanti bisa dilakukan transplantasi jantung, merupakan pilihan tata laksana yang terbaik ya untuk giant cell myocarditis. Nah, ini penyebab dari myocarditis ya. Paling sering karena virus, kemudian bisa juga karena bakteri. Bakteri yang paling sering nanti kan Bang, Corynebacterium diphtheri Bang. Ini paling sering juga. Kalau golongan bakteri ya Bang, menyebabkan myocarditis. Yang kedua, golongan Streptococcus. Nah, kalau Streptococcus nanti dia lebih ke demam rematik jatuh diagnosisnya, bukan lagi myocarditis biasa. Kemudian bisa juga karena jamur, kalau karena parasit tadi Trypanosoma cruzi. Kalau karena non-infeksi bisa karena hipersensitivitas atau bisa karena hipersensitivitas yang disebabkan oleh obat-obatan. Kalau antibiotik ada obat-obatan golongan sulfonamid, penisilin, obat-obat anti tuberkulosis contohnya isoniazid, obat-obat antikonvulsan, antiinflamasi dan lain-lain. Oke. Kita masuk ke demam rematik dan penyakit jantung rematik. Terbang, terclose pula dia. Pelan-pelan dia. Udah di-save tadi? Udah, dia auto save. Oh, syukurlah. Oke. Jadi Bang, pertama Abang cari dulu ada nggak kriteria demam rematik. Bagaimana gejala kriteria demam rematik? Ini kan bisa pakai kriteria Jonas Kavepal, tapi ini susah karena bahasa Inggris. Kita buat bahasa Indonesia aja. Bahasa Indonesianya ini dia. Kapoces de Pelele. Ada K, K-nya itu apa? Karditis, nyeri dada seperti tersayat, nyeri dada seperti tertusuk. Kemudian poliartritis itu ini. Nyeri di banyak sendi. Dan nyerinya bisa berpindah-pindah. Ini khas sekali pada si demam rematik. Kemudian Korea itu gerakan otot-otot besar yang involuntar. Jadi tangannya, kakinya nanti bisa bergerak dengan sendirinya tanpa bisa dikontrol oleh pasien. Kemudian ada erythema marginatum. Erythema marginatum itu kemerahan pada telapak tangan. Subcutanodul, di kulitnya ada nodul-nodul, tidak nyeri,
tidak gatal, dan dia bisa membesar, kadang-kadang hilang, kadang-kadang muncul lagi. Nah, kemudian ini kriteria mayor tadi kan. Kalau kriteria minor, ingat DP lele. D-nya apa? Demam. P-nya apa? Poliartralgia. Poliartralgia apa? Nyeri di banyak otot. Tadi sendi, sekarang otot. Kemudian L-nya apa? Leukositosis. Leukositnya meningkat dan LED-nya meningkat. Satu lagi nanti CRP bisa meningkat juga. Nah, satu lagi apa? Ini. TR interval yang memanjang. Nah, jadi kapan kita tegakkan dia demam rematik? Kalau dijumpai ada 2 kriteria mayor, 2 saja, misalnya adanya di dada, ada seputar nodul, itu langsung tegak demam rematik. Ya, tapi harus disertai dengan adanya asto yang positif atau dari kulturnya, kultur tenggoroknya positif streptococcus, harus disertai itu. Kalau enggak laku juga. Ya. Atau hanya ada 1 kriteria mayor, tapi disertai dengan 2 kriteria minor. Nah, kalau ditanya yang tata laksana apa pemeriksaan paling bagus itu histopatologi, dijumpai ada ASCOP body. Gambaran EKG-nya dijumpai ada prolong PR interval. Nah, kalau penyakit jantung rematik gimana? Penyakit jantung rematik yang paling sering gejalanya adalah gejala-gejala demam rematik ditambah ada penyakit katup jantung apa saja, Bang. Apa saja boleh sebenarnya, tapi memang yang paling sering penyakit katup jantung mitral, bisa mitral stenosis atau mitral insufficiency. Ini yang paling sering. Jadi kalau dia belum ada penyakit katup jantungnya masih demam rematik. Kalau sudah ada penyakit katup jantungnya baru masuk ke PJR. Nah, penyebabnya paling sering Streptococcus beta hemolyticus grup alfa atau tipe A, atau nama lainnya Streptococcus pyogenes. Oke, ini keywordnya ya. Kalau DR hanya Kapoces dipilih saja tanpa penyakit katup. Kalau PJR Kapoces dipilih tambah ada keterlibatan katup jantung. Nah, untuk tata laksananya kan Bang, tadi penisilin G, benzatin, kalau dia dewasa, berat badan di atas 27 kilo, 1,2 juta IU, single dose intramuskular. Kalau alergi dia terhadap penisilin, kita kasih golongan eritromisin. Ya Bang? Nah. Oke. Nah, ini sama, ini rangkuman. Jadi tadi tanda untuk perikarditis ada friction rub, ada efusi perikard, ya tandanya efusi perikardium itu suara jantung yang menjauh. Miokarditis ini gejalanya seperti gagal jantung, tapi gagal jantung yang sebelah kanan ya. Kalau yang ventrikel kiri itu jarang terkena gangguan. Kalau endokarditis, nah ini pada pasien tanpa riwayat penyakit jantung rematik terdengar bising, ada bising katup yang baru. Ini kan kriteria mayornya. Tiba-tiba dijumpai ada bising jantung yang baru. Tapi kalau misalnya pasiennya sebelumnya ini ada penyakit jantung rematik. Nah, bagaimana cara menegakkan endokarditisnya? Adanya perubahan karakter bising katupnya. Jadi awalnya misalnya dia sistolik. Nah, di mana? Berubah menjadi diastolik misalnya. Jadi berubah karakter bisingnya. Bisa lebih kuat, bisa pindah, atau bisa berubah jenis yang lain. Kalau misalnya kita mau menegakkan endokarditis pada penyakit jantung rematik. Oke, untuk tata laksana kan Bang, ya kita tirah baring. Nah, ini dia. Kalau dia nggak ada karditis, hanya artritisnya saja yang ada, tirah baring 2 minggu. Kemudian mobilisasi bertahap 2 minggu selanjutnya. Kalau ada karditis tapi belum ada kardiomiopati, tirah baringnya 4 minggu. Ada karditis, ada kardiomiopati, tirah baringnya 6 minggu.
Ada karditis, ada gagal jantung, tirah baringnya di atas 6 minggu. Nah, kemudian oke, eradikasi, Bang. Nah, eradikasinya kita pakai penisilin G juga, ya, benzatin penisilin G, BPG ini benzatin penisilin G, 1,2 juta unit. Nah, jadi tadi kan ada beberapa perbedaan referensi ya, Bang. Abang ikut yang ini aja, Bang. Kalau Vicky itu referensi dari luar, dia dari Medscape. Ini Abang ikut dari sini aja, ini dari bahan yang Abang kasih. Patokannya 20 kilo, Bang. Di bawah 20 kilo 600.000 IU, di atas 20 kilo 1,2 juta IU. Nah, dosisnya sama, hanya patokan berat badannya saja yang berbeda. Dan single dose. Nah, sekali aja dia, Bang. Sekali suntik udah siap. Kalau dia alergi penisilin, tadi kan pakai eritro, ini kita pakai azitromisin. Sama-sama golongan dari macrolide, ya, Bang. Nah, azitromisin 1 kali 500 mg selama 5 hari. Atau pakai cefalexin. Nah, setelah diberikan antibiotik, 2-7 hari kemudian kultur ulang pasien. Oke. Kalau dia udah disertai karditis kan, Bang? Nah, maka harus diberikan prednison, ya. Maksimal 80 mg per hari. Prednison 2 mg per kilogram berat badan per hari. Jadi kalau berat badannya 60 kilo, oke, karena dia 2 mg per kilogram berat badan per hari, maka maksimal tetap kasih 80 kilo. Nggak boleh diberikan 120 kilo. Kalau berat badannya 30 kilo, maka berikan 60 kilo. 60 mg. 60 mg. Dosisnya. Kemudian pasiennya kan ada nyeri sendi. Kalau dia nyeri sendi, kita kasih aspirin, ya, 50-60 mg per kilogram berat badan per hari, maksimal 4 gram. Ya, berarti 4.000 mg maksimal. Ya, terbagi dalam 4-6 dosis per hari. Kalau ada gagal jantung, ini end stage-nya. Jadi awalnya dia kardiomiopati dulu, Bang, baru lama-lama jadi gagal jantung. Maka kita berikan diuretik atau ACE inhibitor. Kalau perlu kita berikan digoxin juga boleh, ya, Bang. Nah, kemudian kita restriksi cairan dan garam. Oke. Nah, ini sama ya. Ini sama. Ini profilaksisnya tadi sama, pakai penisilin G juga. 1,2 juta unit atau 600 unit. Kalau tidak ada, kalau misalnya tidak bisa intramuskular, kita berikan penisilin yang per oral, ya, Bang. 2x1 atau eritromisin 250 mg per oral 2x1. Oke. Sampai di sini, Bang, ada yang mau ditanya? Masih belum, Dek. Oke, coba kira-kira ini apa jawabannya, Bang? Ya. Seorang laki-laki 19 tahun datang ke IGD dengan keluhan nyeri dada seperti ditusuk, disertai dengan sesak nafas dan nyeri ulu hati sejak 5 hari yang lalu. Didapatkan keluhan demam, badan pegel-pegel, flu, dan mudah lelah. Pada pemeriksaan fisik didapatkan kesadaran kompos mentis, tekanan darah 120/80, nadi 100 kali per menit, frekuensi nafas 20 kali per menit, temnya 38, hasil laboratorium hemoglobin bagus, leukosit bagus, trombosit bagus. Foto tora ada kardiotora, bagus, CTR bagus. Hasil pemeriksaan lain dalam batas normal, hasil EKG bentar ya. Itu di 3 itu ada T depresi ya? Iya kan? 3 ada T depresi. Di 1 itu ST elevasi bukan? Iya, Bang. Betul kan? Iya. Oh, inilah ST elevasi semuanya. Iya, semuanya. Jadi sebenarnya satu nggak harus APL. ST elevasi sih, Bang. ST depresi Jadi, juga boleh di beberapa lead. oh. Nah, tapi nanti lead yang lain
Tapi dominan ST elevasi ya Bang, dominannya ST elevasi. Kayak ini kan ini STEMI, 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 Iya, iya, STEMI, iya. STEMI, Hmm. STEMI, STEMI, STEMI Tuh ya di kan Bang? AVL, AVL pun Cuman di STEM. 3, ya. AVL juga. AVR-nya ini pun sebenarnya STEMI, tapi karena AVR-nya ini kan dia depresinya ke bawah normalnya. Depresi negatif. Oh iya, iya, iya. Ngerti abang, Dek. Oke. Iya. Jadi ini lebih ke perikarditis. Karditis. Oke. Kalau ini Bang? Mana dia? Seorang perempuan 55 tahun datang dengan keluhan mudah lelah bila beraktivitas, sering sesak, tidur harus dengan bantal tinggi, dan kedua kaki bengkak. Pasien mengatakan dalam pengobatan TB paru bulan pertama. Waduh, kok cerita TB nih. Pemeriksaan fisik pasien sadar, bagus, GCS bagus, tekanan darah 130/80, nadi sinus takikardi, TVJ meningkat, terdapat tanda kusmal, hepatomegali dan asites. EKG-nya voltase rendah. EKO menunjukkan penebalan perikard. Terapi kausal untuk perbaiki keluhan dan prognosis pasien adalah bentar ya, Dek. Obatnya. Sebentar ya, Dek. Ini Iya Bang. dia ini apa diagnosanya sekarang? Perikarditis ya? Iya, mantap Bang. Perikarditis. Sebenarnya dia efusi perikardium, ini lebih ke efusi perikardium dia Bang. Efusi. Itu voltase rendah tuh maksudnya itu dia kan? Yang STD gitu ya? Jelek EKG-nya kan? Voltase rendah ini, misalnya ini kan P kan Bang, ini P, I, R, S, T. Harusnya kan R-nya itu tinggi kan? Ini Ya. rendah kali dia. Kenapa bisa rendah? Karena gelombang listrik jantungnya itu tertahan oleh air. Satu. Yang kedua, jantungnya nggak bisa berdenyut karena tertahan oleh air. Kalau orang efusi perikardium itu kan Bang, jadi ini ada dua sih, efusi perikardium tambah perikarditis. Nah, orang yang efusi perikardium itu, ini kan jantung. Nah, ini jantung kan Bang. Ada bungkusnya di sini kan si perikardium. Iya. Perikardium ini ada airnya tapi sedikit. Airnya itu hanya untuk lubrikasi saja. Jadi ketika jantungnya berkembang, ya, kemudian nanti sama kayak fungsinya si pleura, ketika paru-paru mengembang dia bergesekan. Nah, seperti itu. Kalau si perikardium ini terisi air, Banyak kali. airnya itu akan menekan jantung sehingga jantungnya nggak bisa mengembang. Makanya ketika diperiksa EKG voltasenya rendah. Orang jantungnya nggak bisa berdenyut. Satu lagi tadi apa tandanya kalau efusi perikardium? Suara jantung, ini tambah, suara jantung menjauh. Nah, Bang, ini kita tambah di sini. Nah, ini efusi perikardium. Ya, suara jantung menjauh tambah EKG voltase rendah. Ya, voltase rendah. Ini sering juga nih Bang. Kalau kegawat daruratannya apa Bang? Kalau misalnya kegawat daruratannya, artinya ini kan belum gawat darurat. Dia bisa menjadi gawat darurat. Nanti diagnosisnya kalau dia udah gawat darurat, namanya tamponade jantung. Tamponade jantung. Ini ada namanya triasback dia Bang. Ciri khasnya. Triasback. Memang yang menemukan si back. Yang pertama, TVJ-nya meningkat. Jadi distensi vena jugularnya. Yang kedua, suara jantung jauh. Jantung menjauh. Yang ketiga, hipotensi. Nah, jadi dia ini shock nanti. Shock apa? Shock obstruktif. Shock kardiogenik. Ya, shock kardiogenik. Ya, masuk ke shock kardiogenik atau shock obstruktif. Nah, jadi ini kalau udah kayak gini kan Bang, Abang dengar suara jantung menjauh, muffled heart sound. Kemudian TVJ meningkat, hipotensi.
Ini dia jadi trias B, jadi si tamponade jantung. Ada satu lagi versusnya kan Bang, mirip kali kayak gitu. Jadinya nanti ke tension pneumotoraks. Bedanya di mana? Bedanya di Boleh buatkan di suara situ, Dik. jantung. Ya Bang? Boleh buatkan di situ tension Boleh Bang. pneumotoraks. Di Oke ya. bawah aja kalau nggak di. Di Nah, di sini situ aja ya. versusnya. Buat aja yang ini. Ini Nah, di situ aja kalau nggak di. buat Nah, di baru bawah ya itu Bang. jangan. Tampung nadi Versus jantung pneumotoraks. versus tension pneumotoraks. Mirip kali ya? Mirip, cuman beda satu aja Bang. Kalau ini kan Hmm. sama-sama TVJ-nya meningkat, Oke. sama-sama TVJ meningkat. Yang kedua, sama-sama hipotensi. Oke. Nah, tension atau ventil pneumotoraks ya Bang. Yang ketiga di suaranya aja. Ini suara jantung Jauh. menjauh atau nanti bisa diganti dengan melemah ya Bang. Melemah atau menjauh. Kalau ini suara pernafasannya. Suara pernafasan pada orang tension pneumotoraks kan sonor melemah dia. Hilang ya? Kok sonor? Berarti Vesikular melemah. Kalau tension pneumotoraks ini suara jantung masih bagus ya, Dek? Masih bagus. Masalahnya di paru. Jadi kalau Kebalikan kita juga tamponade jantung ini suara parunya masih bagus ya, gitu kan? Iya, kebalikannya gitu. Oke. Jadi nanti sebenarnya judul besarnya itu shock obstruktif misalnya gitu kan Bang. Shock obstruktif karena apa? Karena tension pneumotoraks atau karena tamponade jantung. Iya, Dek. Nah, ini mungkin nanti bisa aja keluar di oskinya gitu ya Bang, ujian oskinya. Ya. Yang kayak gini kalau emergensi ya Bang. Oke, jadi kalau misalnya tamponade jantung, tata laksananya ini kita Oksigen dulu nggak? Perikardio. Oh, perikardi. Sintesis. Kardiosintesis. Kalau si tension pneumotoraks, ini tata laksananya insersi cup ya. Torakosintesis atau torakosintesis ya Bang. Atau kami sering bilangnya insersi cup. Insertion cup atau torakosintesis juga bisa. Jadi intinya kita tusuk aja. Ya kan Bang, kita tusuk di sela iga kedua tepat di atas iga ketiga. Dia biasanya kita tusuk. Baru nanti kita pasang WSD kalau pada si tension pneumotoraks. Nah, ini mana tahu ya kan Bang, ini kan nyerempet-nyerempet sedikit, mana tahu keluar-keluar ya, keluhan-keluhan kayak gitu. Terus tadi mana kita sampai mana? Di sini ya. EKG voltase rendah atau suara jantung menjauh itu ciri khas dari efusi pleural. Satu lagi ciri khas dari perikarditis, dinding perikardiumnya menebal. Ya Bang, di sini. Satu lagi di sini. Dinding perikardium. Ini yang Fikri bilang ada nampak bayangan di pneumotoraks itu bukan ya? Itu yang double contour ya Bang. Pembesaran pada atrium kiri, double contour. Kalau ini memang nanti pemeriksaannya dijumpai pada eko ada dinding perikardium yang menebal. Tanda bahwasannya dia sedang mengalami inflamasi. Friction drop juga itu sering ya Bang, jadi patognomonik sama si pasien. Nah, kenapa dia bisa perikarditis? Coba kita lihat apa di sini faktor risikonya. Pasien mengatakan dia baru saja menggunakan pengobatan TB paru bulan pertama. Pemeriksaan fisik pasien sadar, ya kan Bang? Nah, kemudian pasiennya ada hepatomegali dan asites. Nah, oke. Jadi di sini kan
dari obat TB paru ini bisa mencetuskan miokarditis, kemudian nanti bisa menjadi perikarditis. Nah, sekarang pasiennya ini memang oke, dia memang lagi gagal jantung juga. Dia banyak diagnosisnya di sini, gagal jantung. Kemudian dia miokarditis. Oke. Dengan untuk memperbaiki keluhan dan prognosis pada pasien tersebut. Oke, keluhannya kan mudah lelah kan, Bang? Mudah lelah. Di gambaran eko ada penebalan perikardium. Kemudian voltasenya rendah, tekanan darahnya belum turun memang, ya, belum turun, tapi JVP udah meningkat, ya memang karena dia gagal jantung. Oke. Jadi kita reseksi perikardium, karena perikardiumnya sudah menebal ya Bang. Tapi kalau belum ada penebalan perikardium, berarti hanya efusi saja yang ada di sana. Jadi bisa kita fungsi perikardium saja. Kita fungsi, habis itu nanti EKG-nya pasti bakalan normal lagi. Tapi karena dia sudah menebal, kalau dindingnya sudah menebal, sama aja mau kita fungsi pun nggak bisa dindingnya yang kan dindingnya yang menebal, bukan cairannya yang terlalu banyak, bukan efusinya yang bermasalah, tapi dindingnya yang terlalu tebal, karena dia sudah ada perikarditis. Jadi kita reseksi supaya jantungnya tadi bisa mengembang lagi. Nah, makanya pilihannya ke reseksi perikardium. Oke, kira-kira bisa Bang? Bisa deh. Ini apa Bang yang nomor 2? Stephen 14 tahun mengeluh sesak terutama saat beraktivitas yang makin memberat sejak 3 bulan yang lalu. Pasien mengeluh nyeri sendi, yang berpindah-pindah. Sejak 3 tahun yang lalu, sewaktu kecil pasien sering radang tenggorokan, namun jarang berobat. Sejak saat itu, pasien sering merasa sesak napas, namun tidak datang ke dokter. Saat ini, pasien pemeriksaan fisik, cyanosis nggak ada, didapati bising pansistolik grade 3-4 di apex terdapat grade 3-4 di apex dan terdapat nodo subkutan di tubuh. Diagnosis dia demam apa enggak ini, Adik? Ada ya? Nyeri sendi berpindah, udah nggak demam lagi Bang? Nggak demam ya? Nggak demam. Bentar ya. Bisa lah kita buat PJR ya, Dek? Kenapa bisa PJR Bang? PJR lah ya Bang saya. Kenapa PJR? Karena dia ada ngeluh ini, nyeri-nyeri sendi ya kan? Kenapa kita buat penyakit jantung? Karena itu didapati bising pansistolik grade 3-4 di apex. Ya, Bang. Ya, karena ada tenggorokan lagi. Udah kena katup dia kan? Ini apa nih Bang diagnosis katupnya? Grade pansistolik, sistolik, misas ya kan? Misas berarti dia di grade 3-4. Apex di bawah APTM, mitral insufficiency, Dek. Mantap, mitral insufficient. Mantap kan? Oke, sip, mantap Bang. Berarti kalau kriteria mayornya ada berapa Bang? Mayornya ini PJR, bentar ya Bang, agak-agak ini nih. PJR nyeri sendi. Yang tadi tuh kapoces, apa singkatannya, karditis. Kapoces. Kapoces, karditis ada. Habis itu nyeri inilah. Nyeri ini yang kecil ya, minor ya. Nyeri sendi berpindah-pindah tadi poliartritis di mana Bang? Di mayor ya kan? Di mayor ya. Udah tegak dapat 2 kan? Udah 2 ya kan? Udah 2 tambah. Itu dia nyeri... ada dapat. Ini nodul subkutan. Dia ada dapat pernah riwayat tenggorok ini kayaknya mungkin, tapi nggak dibilangkan sih. Nggak apa-apa Bang. Walaupun nggak ada asto, nggak ada kultur, tapi ada dia riwayatnya di tenggorok katanya. Itu udah boleh.
Oh, walaupun Nah, nggak ada itu akto ya, Dek? ya Atau itu udah penting boleh. Oh, Udah boleh. oke, oke, oke. Memang harus ada antara 3 itu ya, Bang. Riwayat nyeri tenggorok, Mm-mm. kultur swab atau astonya positif. Oke. Berarti ini penyakit jantung rematik. Oke, habis. Sampai sini Bang ada yang mau ditanya? Alhamdulillah, Dek, Abang udah makin ngerti tentang endokarditis, miokarditis, perikarditis, demam rematik, sama PJR. Udah makin Ya, mantep Abang nanti alhamdulillah membaca-baca lagi. lah Bang. Malah dapat Jadi malah dapat bonus tamponan di jantung, tension pneumotorak. ya, mudah-mudahan berguna ya Bang. Jadi sekali lagi Amin ya Allah. disimpulkan kalau endokarditis pasti ada riwayat dia pas dia pakai jarum suntik, pasang katup Iya. jantung buatan, baru Iya. harus ada tuh kultur yang positif. Nah, kriteria mayornya kan sama si Betul. penyakit katup yang baru. Betul. Kalau si miokarditis itu sering nanti disertai ada gambaran ST ya Bang, perubahan pada segmen ST. Nah, kayak gitu ya Bang. Itu pada miokarditis, sama paling sering memang miokarditisnya karena virus. Kalau bakteri paling sering karena difteri. Oke, sama lagi endokarditis, jangan lupa vegetasinya ya Bang. Pada eko ada vegetasi. Kalau di biopsi ada Ascough nodule, itu di demam rematik. Oke Bang, sampai di sini dulu pertemuan kita. Terima kasih atas perhatiannya Bang. Kita Ya, jumpa Dek, lagi sama-sama, Dek. hari Jumat boleh Bang? Jumat malam boleh Bang? Kok lama kali? Oh ini hari Selasa ya. Kalau hari Kamis boleh ya Bang? Kamis malam. Dek, Abang Ya, ujiannya Kamis bulan malam ya Mei, Bang. Dek. Bulan Mei tanggal 15 Oh itu. iya. Jadi Oke, Bang. Kita kejar ya Bang. Offline, jadi kemungkinan Abang ke Palembang itu, Unsri. Oh iya ya, oke Bang. Kita kejar ya Bang. Ya, Kayaknya kardio udah habis ya kan Bang? Gak ada lagi yang penting ya kalau kardio. Oh, syukurlah. Kemana lagi kita, Dek? Coba bukain, Dek. Coba ntar ya Bang. Biar Fikri lihat dulu Bang. Coba ini Fikri lihat ntar ya. Ini recordnya Fikri matikan aja dulu. Biar enggak